Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang begitu besar. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Maidah ayat yang ke-108 dan 109 insyaallah. Ayat 109. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika adna ay ya'tu bisyahada. Dzalika adna ayyatu bisyahada Ala wajhiha ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yawma yajma'ullahu ar-rusul Yawma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillah, telah sama-sama kita baca ayat dari surah Al-Maidah ayat 108 sampai dengan 109. Mari kita sama-sama kaji, kita sama-sama renungkan setiap kata pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surah Al-Maidah ayat 108. Dzalika adna ayyatu bisyahadah. Yang demikian itu, kata Allah, lebih patut memberikan kesaksiannya. Jadi di dalam ayat ini masih berkaitan tentang pentingnya persaksian terhadap suatu wasiat, terhadap suatu perkara yang juga penting. Maka kata Allah bahwa persaksian daripada orang beriman, ya, dan dua orang beriman itu termasuk diantara kerabat terdekat dari orang yang berwasiat. Adana ayyatu bisyahadati ala wajhiha, itu lebih dekat kepada kebenaran persaksiannya. Artinya apa? Kita di sini diajarkan untuk lebih mudah mempercayai saudara kita sesama iman daripada persaksian dari orang
orang lain, terutama ini adalah persaksian dari dua orang yang terdekat dari antara kita. Maka Pak, ada istilah meskipun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa lebih baik memilih orang kafir karena mereka kadang adil gitu ya. Tapi untuk persaksian, keadilan itu justru lebih dekat kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang kafir, seandainya mereka melakukan persaksian palsu pun, mereka tidak dihukum. Karena mereka sudah dapat hukuman oleh Allah dan sudah disediakan hukuman oleh Allah. Berbeda dengan orang beriman yang mereka jikalau bersaksi persaksian yang palsu, maka itu akan menjadi siksaan untuk dirinya ya, akan menjadi dosa yang besar sebagaimana dalam ayat sebelumnya, wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Kami tidak akan menyembunyikan kesaksian atas nama Allah, ya, artinya dia bersumpah atas nama Allah, inna idzal laminal asimin, jikalau kami melakukan persaksian atas nama Allah tapi kami berdusta, memanipulasi fakta, maka kami akan termasuk dalam golongan orang-orang yang pendusta atau berdosa. Ya, jadi kalau ingin meminta persaksian, carilah persaksian dari dua orang yang beriman. Ya. Kemudian apa? Au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, atau takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Jadi insya Allah, kalau orang-orang yang beriman itu ketika mendapatkan satu amanah untuk menjadikan saksi, maka dia akan berusaha sebaik-baik mungkin untuk tidak merubah fakta. Tapi kalau orang kafir mengambil persaksian dari orang kafir memang boleh. Kapan itu? Saat ada safar. Kesaksian dari orang kafir boleh dipakai. Tapi apa? Ada kemungkinan orang-orang kafir itu akan mengembalikan ya sumpah mereka setelah mereka diberikan sumpah. Jadi sudah diberikan sumpah untuk menjadi saksi, kadang orang-orang kafir itu mengkila ya, lari dari kesaksian tersebut dan tidak mau mengambil resiko. Wattaqullaha wasma'u, maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkala, bertakwalah kalian semua dan dengarkanlah. Karena apa? Ketika ada orang muslim yang bersaksi dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, harus dipercayai, Pak. Jadi kalau misalkan ada tuduh menuduh ya, sementara yang dituduh tidak ada bukti, maka cukuplah dia mengatakan wallahi billahi tallahi, sesungguhnya saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, maka ketika dia sudah melakukan, sudah mengucapkan qasam atau sumpah tersebut, maka kita harus apa? Bertakwa dan mendengarkan sumpahnya tersebut. Tidak boleh apa? Tidak boleh menuduh kembali atau tidak boleh berprasangka kembali. Ya udah, biarkanlah. Karena apa? Karena kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, itu urusannya dengan dia. Baik dia jujur maka dia selamat, jikalau dia berbohong maka dia termasuk orang yang berdosa. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan orang yang seperti itu, jikalau ada orang yang dia memberikan kesaksian atas nama Allah, dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia berbohong, sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang fasik, yang tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk baik di dunia maupun di akhirat, Pak. Jadi orang yang berbohong atas suatu kesaksian itu tidak akan diberikan hidayah ketika di dunia menuju jalan yang benar, dan hidayah di akhirat yaitu siratal mustaqim. Kemudian pada ayat 109-nya Allah Subhanahu wa taala berkata, yauma yajma'ullahu ar-rusul. Ingatlah bahwa akan datang satu hari di mana para rasul itu akan dikumpulkan.
Fayaqulu madza ujibtum, lalu Allah akan berfirman, madza ujibtum, bagaimana ya, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu, apa yang telah mereka jawab atas seruan-seruan kalian. Maka para rasul tersebut akan bertanya, qalu la ilma lana, setelah kami meninggal, setelah kami wafat, la ilma lana, kami tidak mengetahui sedikit pun apapun itu yang terjadi pada umat kami. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi di sini Pak, dalam ayat 109 ini menandakan bahwa yang namanya syafaat, salah satu di antara hikmahnya, syafaat itu tidak datang dari Rasul. Ya, seorang Rasul itu tidak bisa memberi syafaat kecuali jikalau sudah mendapatkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul itu adalah orang-orang utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas, yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan setiap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka selepas para rasul tersebut wafat, maka tanggung jawabnya itu kepada siapa? Yaitu kepada kita, ya, orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik. Maka mereka akan mewarisi tugas atau amanah dari para nabi, yaitu untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu yang ada di dalam hati yang tidak diketahui oleh para malaikat sedikit pun, Allah tahu. Ya, dan Allah pun mengetahui apa yang zahir. Allah mengetahui segala apa yang kita lihat, ya, yang benar dan tidak benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka hikmahnya, jangan sekali-kali kita mencoba untuk memberikan kesaksian palsu, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya hari di mana para rasul itu akan dikumpulkan, maka kita sebagai umatnya senantiasa harus berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita, agar pada hari tersebut, ya, pada hari di mana setiap orang itu akan dikumpulkan, kita dalam kondisi sudah tidak khawatir kembali, ya. Artinya kita sudah mempersiapkan amal-amal kita untuk menyambut hari ini, Pak. Hari di mana semua manusia akan dikumpulkan. Ya, bukan hanya warga Indonesia saja yang dikumpulkan, tapi yang dikumpulkan ini adalah setiap manusia yang terlahir di muka bumi, yang mencapai masa balik, dan mereka semua itu akan dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan naungannya dan memberikan pada kita keselamatan pada hari itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beres.